question number 1. Bagaimana pertanyaan nomor 1? Kosakata yang tidak sesuai berarti yang tidak ada di dalam cerita ini. Apa? Dari teks di atas jawabannya adalah A. Coba kita lihat kelinci. Adakah kelinci? Kosakata kelinci di dalam teksnya? Yes, Miss. Oke, nah. Ekor panjang ada tidak? No, Miss. No, Miss. Ada ekor apa? Ekor pendek, Miss. Iya, ekor pendek yang ada. Gimana dengan melompat? Adakah melompat? Ada, Miss. Okay, so the correct answer is Ekor panjang, Miss. yes, B. Ekor panjang ya, jawabannya B. Oke, cross it. Number 2. Sudah disilang ya, Nak? Oke, kita harus cepat ya, Nak, biar bisa kita membahas review dan kisi-kisinya. Number 2, coba dulu baca si Aila, number 2. Informasi yang dapat dari tabel di bawah adalah makhluk hidup, nama makhluk hidup kucing, jenis makhluk hidup hewan, ciri makhluk hidup berambut putih, matanya biru, tempat hidup, halaman belakang rumah, cara berkembang biak melahirkan, keadaan tumbuh sehat. Oke, coba dibaca optionnya, read the option. Where, Miss? Di bawahnya kan ada optionnya, Kak, pilihan A, B, C. Oke, Miss. A. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. B. Kucing berambut hitam. C. Kucing sedang sakit. Oke, nah informasi yang didapat dari tabel di bawah ini adalah, kita lihat reviewnya ya, open your review part B. Ya, page 1, halaman 1, menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Laporan dapat dibuat dalam bentuk tabel. Jadi soal nomor 2 merupakan bentuk laporan yang dibuat dalam bentuk tabel ya. Contoh, nama makhluk hidupnya kucing, jenis makhluk hidup hewan, cirinya bagaimana, rambutnya putih dan matanya biru. Tempat hidupnya di halaman belakang rumah. Cara berkembang biak melahirkan. Keadaannya tumbuh sehat. Nah, apa informasi yang didapat dari tabel ini? Ya, kucingku adalah hewan berambut putih dan matanya biru. Tempat hidupnya di belakang rumah. Kucing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucingku tumbuh dengan sehat. Iya, seperti itu ya, Nak. Kalau kita menerjemahkan laporan dalam bentuk tabel apabila disuruh menulis ke dalam kata-kata. Sama seperti soal nomor 2 ya. Informasi yang didapat dari tabel di bawah ini adalah A. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Lihat, dengan cara melahirkan. Is it true? Yes, kita lihat yang B. Kucing berambut hitam. No. Lihat cirinya. No, Miss. No ya. No, oke, good job Petrus ya. Nah, kucingnya sedang sakit. No, Miss. So the answer is A, Miss. yes, A. Oke, cross it ya. Oke ya, cross it ya. Number 3, baca dulu yang jadi Nirinanya si Evelyn, yang jadi Pak Tani, yang jadi petaninya itu si Ave. Oke, 1, 2, 3. Ave jadi petani ya, Nak. Nirinanya si Evelyn. 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa ada yang bisa saya bantu, Dek?
Saya sedang melakukan penelitian tentang hama dan penyakit yang banyak menyerang tumbuhan jagung. Apa saya boleh mewawancarai Bapak sekarang? Boleh, Nak. Silahkan. Biasanya hama apa saja yang menyerang tumbuhan jagung, Pak? Untuk hama sendiri ada banyak jenisnya. Sebut saja ulat, belalang, daun pareng. Semuanya itu biasa menyerang tumbuhan jagung. Ternyata kendala yang Bapak hadapi dari hama cukup banyak ya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya rasa ini sudah cukup. Sama-sama Nak. Saya akan lanjutkan pekerjaan saya dulu. Iya, oke. Pernyataan yang sesuai dari teks wawancara di atas ya. Sambil Afe melanjutkan mencangkul ya. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya dulu. Oke. Pernyataan yang sesuai dari teks wawancara. Oke, nah sebelum menjawab kita harus membuka dulu topik bagian wawancara ya. Nomor 2, open your review page 1. Number 2, tema 2, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Pewawancara adalah orang yang bertugas bertanya untuk menggali informasi dari narasumber. Narasumber adalah bagian yang bertugas untuk memberikan informasi kepada pewawancara secara lengkap dan jelas. Oke, selanjutnya masuk kepada laporan hasil wawancara. Open your review page 2. Laporan wawancara adalah tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Unsur-unsur laporan wawancara terdiri dari latar belakang, tujuan wawancara, tema wawancara, latar wawancara, identitas pelaku wawancara, hasil wawancara, dan simpulan wawancara. Oke, now back to the kisi-kisi number 3. Ya, apa pertanyaannya? Pernyataan yang sesuai dari teks wawancara di atas adalah, ya, coba dulu Miss mau tanya, siapa di sini yang menjadi narasumber? Pak Tani, Petani atau Nirina? Pak Tani, Miss. Pak Tani. Ya, Nirina sebagai apa? Nirina sebagai apa? Nirina sebagai orang yang mewawancarai atau pewawancara. Oke, nah pernyataan yang sesuai adalah bagian A. Nirina adalah seorang narasumber. Is it true or false? No, Miss. False, Miss. False, Miss. Oke, ulat belalang daun adalah hama yang sering menyerang tanaman jagung. Yes, Bagaimana pernyataan ini? Yes. Yes. Yes, Miss. Ya, selanjutnya Pak Petani adalah seorang pewawancara. Which one the answer? Answer is B. Yes, the answer is B ya. Jawabannya adalah B. Ulat belalang daun adalah hama yang sering menyerang tanaman jagung. Oke, next number 4. Petrus number 4. Nomor 4 Petrus ya, Nak. Ria pergi membeli es. Setelah itu, Ria meletakkan es di dalam panci. Tidak lama kemudian, Ria diajak ibunya ke pasar. Cukup lama Ria di pasar, akhirnya dia dan ibunya pulang. Sampai rumah, es tersebut sudah menjadi air. Mengapa es tersebut bisa menjadi mencair? Karena dipengaruhi adanya perubahan suhu atau panas. Peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair.
Ide pokok. Oke, ya, iya, oke. Ide pokok dari teks di atas adalah, yuk kembali lagi ke review ya. Review page 2, ya. Menggali number 3 ya sekarang nak, tema 3, benda-benda di sekitarku. Menggali dan menyajikan informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Menggali informasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menjawab pertanyaan dan menentukan ide pokok cerita. Ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks ya. Jadi ingat, ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau di akhir paragraf. Ingat, letaknya hanya 2 tempat. Akhir awal atau di akhir. Hanya 2 itu saja ya. Lihat kalimat awal paragraf atau lihat kalimat akhir paragraf. Tidak ada di tengah-tengah yang namanya ide pokok. Ya, letak ide pokok di mana, Nak? Di awal kalimat dan di akhir kalimat, Di atas kalimat, Di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kita lihat kalimat yang dibaca Petrus tadi, number 4. Ria pergi membeli es. Setelah itu Ria meletakkan es di dalam panci. Tidak lama kemudian Ria diajak ibunya pergi ke pasar. Cukup lama Ria di pasar, akhirnya dia dan ibunya pulang. Sampai rumah es tersebut sudah mencair, menjadi air. Mengapa es tersebut bisa mencair? Karena dipengaruhi adanya perubahan suhu atau panas. Peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair. Ide pokok dari teks di atas. Sebelumnya Miss mau tanya, mana di kalimat yang ada di awal? Mana kalimat yang berada di awal? Ria pergi. Membeli es, Miss. Iya, bacanya sampai titik. Kalau satu kalimat itu batasnya sampai titik. Ria pergi membeli es. Setelah itu Ria meletakkan es di dalam panci, Miss. Oke, which one the last sentences? Mana kalimat akhirnya? Peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair, nih. Perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan. Sekarang kita mau mencari ide pokoknya. Tadi kita belajar bahwasanya ide pokok letaknya di awal kalimat atau di akhir. Oke, pilihan A. Peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair. Oke. Is it true? Yes, Miss. True. Ya. Oke, kita lihat nomor bagian B ya. Ria meletakkan es di dalam panci. Is it true? False, Miss. No, false, Miss. Oke, tetapi ini letaknya di awal kalimat loh. Ria meletakkan es di dalam panci. Ya kan? Dia di awal kalimat karena belum sampai titik. Ria pergi membeli es. Masih koma itu kan, Nak? Masih koma. Setelah itu Ria meletakkan es di dalam panci. Itu baru satu kalimat. Sampai titik. Ya, berarti Ria meletakkan es di dalam panci juga bisa menjadi ide pokok. Tetapi kita lihat lagi pilihan ketiga. Cukup lama Ria di pasar, akhirnya dia dan ibunya pulang. Ya, jadi ini sekarang ceritanya bukan mau menceritakan si Ria di pasar dengan ibunya, ya. Mau menceritakan tentang peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Jadi ide pokok dari teks di atas adalah apa? Nomor jawabannya A, B, C. B, Miss. The answer is A. Ya. Answer is B, Miss. B, Miss. Ada yang B, ada yang A ini sekarang. Ayo. B, Miss. A, Miss. B, Miss. Ya. Nah, ingat ya, ingat. Tadi ide pokok dari teks, ya, ide pokok dari teks itu letaknya di awal atau di akhir.
Ya, sekarang kita mau mencari ada dua pilihan. Letaknya yang di awal dan letaknya di akhir. Nah, karena ini mau menceritakan tentang peristiwa perubahan zat, ya, dan kebetulan peristiwa perubahan zatnya itu letaknya di akhir. Jadi, ide pokok ide pokok dari teks di atas adalah A. Peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair, ya. Oke, the answer is A ya, Nak. Oke, number 5. Coba dulu si Amadeo, are you here, Amadeo? Here, Miss. Oke. Ya. Baca dulu si siapa tadi Amadeo? Yo, Amadeo, Rina. Di bawah ini kalimat berpola spok adalah SPOK. SPOK bukan berpola spok. di bawah ini kalimat berpola SPOK adalah Apa? A, pilih baca A-nya, Nak. A. Ayah membeli mobil baru. B. Ibu menanam tanaman keladi di dalam polybag. Adik belajar matematika dan sains. Oke, ya, di bawah ini kalimat berpola SPOK. Sekali lagi Miss jelaskan, ya. Lihat pilihan nomor A. Yang A itu barunya coret. Kata barunya coret, itu kan ayah membeli mobil baru kan, Nak? Barunya coret. Sudah dicoret semua? Oh ya udah bisa. Sudah dicoret barunya? Already ya. Oke, di bawah ini kalimat berpola SPOK adalah look at your review. Ya, kembali lagi ke review. Itu nomor 3 bagian B. Number 3 part B ya, menulis kalimat sesuai gambar. Oke, membuat kalimat berpola SPOK. S itu adalah subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Ya, oke, subjek itu biasanya pelakunya atau orang. Predikat artinya kata kerja. Ya, objek merupakan bagian bendanya ya, bagian bendanya. Kemudian keterangan itu biasanya keterangan tempat, keterangan cara, keterangan keadaan ya, itu keterangan tempat, waktu juga bisa ya, Nak. Jadi keterangan itu biasanya tadi Miss ulangi sekali lagi, keterangan tempat, waktu, cara, keadaan ya. Nah, look at number 5 tadi ya. Tadi Miss Irna suruh anak-anaknya mencoret baru ya kan, Nak? Kalau tadi tidak dicoret akan ada dua jawaban yang benar di sini. A dan B ya, A dan B. Karena baru merupakan keterangan keadaan. Keadaan mobilnya gimana? Baru. Ya, jadi itu juga kalimat berpola SPOK ya. Nah, tapi karena barunya dicoret, jadi yang A-nya sekarang jadi salah ya. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Ibu menanam tanaman keladi di dalam polybag. Mana yang menjadi subjek? Ibu. Manakah predikatnya? Which one the predikat? Menanam. Oke, objeknya apa, Nak? Objeknya apa? Tanaman keladi, Yes, tanaman keladi itu objeknya ya, Nak. Tanaman keladi itu objeknya. Kemudian keterangannya apa? Di dalam polybag. Good job. Di dalam polybag ya. Nah, itu di dalam polybag keterangan apa, Nak?
Keterangan tempat. Oke, sekarang kita lihat bagian C ya. Kita keep ya. Bagian B sudah berpola SPOK. Sekarang bagian C. Adik belajar matematika dan sains. Adik apa namanya? Subjeknya mana? Yes. Yes, adik. Predikatnya mana? Belajar. Oke. Objeknya mana? Matematika dan sains, Ya, objeknya adalah matematika dan sains. Jadi which one the answer? Ya, jawabannya adalah B ya. Oke, next number 6. Coba dulu baca si Ella. Ibu sedang memasak sayur di dapur. Predikat dari kalimat di atas adalah A. Sayur. B. Memasak. C. Ibu. Mana predikatnya, Nak? Masak, Miss. Oke, ibunya itu apa? Ella? Ibunya subjek, Miss. Oke, mana predikatnya, Nak? Predikatnya memasak, Miss. Objeknya? Objeknya sayur. Keterangannya? Keterangannya Di dapur. di Iya, dapur. keterangan apa kalau di dapur, Nak? Keterangan apa namanya? Keterangan tempat, Miss. Oke, sampai di sini anak-anak Miss paham? Understand ya? Yes, Miss. Oke, nah predikat dari kalimat di atas adalah B, memasak. Ya, memasak. Number 7. Ya, ayo hurry up ya, Nak. Waktu kita sudah mau habis ini. Nomor 7. Coba dulu baca si Fidela. Oke, Miss. Nomor 7. Informasi yang benar dari gambar di samping adalah A. Seorang anak makan es krim di tengah teriknya matahari. B. Seorang anak makan es krim ketika hujan turun. C. Seorang anak makan es krim ketika cuaca buruk. Oke, now back to your review. Kembali ke reviewnya. Lihat reviewnya number 3 bagian B yang di bawah SPOK. Informasi pada gambar dapat dilihat melalui yang pertama tokoh pada gambar ya. Tokoh tadi gambar tadi siapa? Adik kan? Seorang anak ya, seorang anak. Oke. Kegiatan tokoh pada gambar. Apa kegiatannya tadi, Nak? Memakan es krim. Yes, makan es krim. Oke, tempat kegiatan pada gambar dan suasana lingkungannya gimana tadi, Nak? Teriknya matahari. Ya, di tengah teriknya matahari berarti suasananya itu panas dan terik ya. Oke, so the answer is ini lagi panas matahari atau sedang hujan? Answer A ya. Oke, jawabannya A ya. Number 8, nomor 8, Jeremia Munte. Read, Nak. Jeremia. Are you here, Jeremia? Wait. Mungkin tidak ada Jeremia di sini, Miss. Oke, Jeremia. Mana dia? Sudah diambil reviewnya, Jeremia. Jeremia. Oh, ada Jeremia. Coba nih, Oke, Christoph, please mute, Nak. Gracia, yuk. Kita harus cepat, waktu kita sudah mau habis. Gracia, number 8. Pesan moral disebut juga A. Amanat. B. Perintah. C. Ajakan.
Oke, pesan moral disebut juga apa? Coba look at your review number 4. Ya, lihat nomor 4. Bagian A. Menguraikan pesan dongeng yang dibaca atau didengar. Ya, yang pertama, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi tetapi mengandung pesan moral di dalamnya. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi ya. Nah, pesan moral disebut juga amanat. Ya, selanjutnya untuk dapat menguraikan pesan dongeng, kamu dapat membaca atau mendengarkan dengan cermat. Unsur intrinsik suatu cerita diantaranya yang pertama, tema adalah gagasan pokok atau pondasi cerita. Yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Number 3, perwatakan adalah karakter tokoh dalam cerita. And number 4, latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita ya. Yang kelima itu ada alur, adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Dan number 6, pesan moral adalah pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Oke, so the answer pesan moral disebut juga apa nak tadi? Amanat. Amanat, Miss. Amanat. Ya, A. Jawabannya A. The answer is A. Oke, Jose number 9. Oke, Miss. Pesan untuk terdapat pada cerita di samping adalah A. Baca ceritanya dulu. Baca ceritanya. Pak Lutfi tinggal di rumah yang sederhana, akan tetapi halamannya terlihat rindang dan asri. Tidak ada sampah berserakan. Tanaman-tanaman di halaman rumah Pak Lutfi tampak tertata rapi. Kebersihan dan keindahan tersebut dapat tercipta karena kerja sama Antar anggota keluarga. Semua anggota keluarga turut melaksanakan kewajiban masing-masing dalam membersihkan rumah kini. Rumah titik. Perhatikan tanda bacanya, Jose. Membersihkan rumah. Kini Pak Lutfi mendapatkan haknya, yaitu tinggal di rumah yang nyaman. Oke, nah itu tadi cuplikan dari cerita Pak Lutfi dan keluarga ya. Sekarang kita membaca pesan yang terdapat pada cerita di samping. Nah, tadi kita sudah belajar dari reviewnya ya, ada pesan dari suatu cerita atau pesan moral. Yang pertama, A. Untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, kita tidak perlu membersihkan rumah. Is it true? No ya. Yang B, untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, kita berkewajiban menjaga kebersihan rumah. Is it true? Yes, Miss. Oke, yang C ya. Untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, kita perlu bersantai saja. Jawabannya adalah B ya, the answer is B. B. Oke. Nah, sekarang terakhir number 10. Oke, number 10 coba read dulu tadi yang tidak membaca siapa? Jeremia ya. Yuk, Jeremia read number 10. Hari ini ada. Iya, untuk apa, Dek? Putra selalu membuang sampah di sembarang tempat. Ia pun dihukum oleh Pak Guru. Kalimat tanggapan yang tepat dari teks di atas adalah Baca optionnya. Read the option. Review kamu kan ada, Jeremia. What happened with your review, nak? Baca reviewnya.
Ada optionnya kan? Ada pilihannya kan, Nak? Dah, Miss. Iya, baca cepat. Waktu kita tinggal 1 menit lebih aja ini, Nak. Yuk. Menurut saya sebaiknya Putra membiasakan membuang sampah di tempat sampah agar kelas tetap bersih dan ia tidak dihukum oleh Pak Guru. B. Putra tidak perlu merubah kebiasaan membuang sampah di tempat sampah karena nanti akan kotor lagi. C. Putra tidak perlu merubah kebiasaan membuang sampah di tempat sampah karena sudah ada tugas piket. Oke, nah, look at your review ya. Lihat reviewnya yang nomor terakhir. Ya, halaman terakhir itu reviewnya. Bagian B, mencermati kalimat tanggapan dari gambar dan teks. Ya, Nak. Nah, tanggapan merupakan gagasan, pikiran, atau ide tentang suatu peristiwa. Tanggapan bisa berupa saran, kritik, dan pemecahan masalah. Kalimat tanggapan biasanya diawali dengan kata menurut saya. Saran adalah pendapat yang diutarakan untuk dipertimbangkan. Saran diawali dengan kata sebaiknya. Contoh, sebaiknya siswa mengikuti Zoom meeting ke tepat waktu. Dan kritikan adalah ungkapan terhadap suatu hal yang disertai uraian, alasan, dan pertimbangan mengenai baik buruknya suatu hal. Yuk kembali lihat kisi-kisinya nomor 10 ya. Putra selalu membuang sampah di sembarang tempat. Ya, Nak? Cepat. Dihukum oleh Pak Guru. Kalimat tanggapan yang tepat dari teks di atas ya. Menurut saya sebaiknya Putra membiasakan membuang sampah. Iya, jawabannya A. Oke, info for today. Ya, our time is up. Waktunya sudah habis itu ya, Nak. Oke. Nah.